Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah, video kali ini Mama mau ngasih tips lagi sama teman-teman semua. Dan ini masih berhubungan dengan keuangan. Nah, jadi mau tahu tipsnya apa? Ikutin terus ya video Mama. Nah, mungkin di sini masih banyak banget yang ngerasa bingung ataupun susah gimana sih caranya buat menabung, gimana sih caranya mengubah dari sifat yang boros menjadi sifat yang hemat. Nah, kali ini Mama mau ngasih tips gimana cara mengatur uang. Nah, jadi di sini Mama mau kasih 9 tips gimana cara mengatur uang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman, supaya kita itu bisa lebih hemat dan juga bisa lebih mengatur keuangan kita. Jadi semoga tips yang Mama kasih di sini bisa memberikan gambaran ya buat teman-teman semua yang masih kebingungan gimana caranya mengatur keuangan. Nah, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu belilah barang yang kita butuhkan. Nah, sebagai contoh di sini Mama mau kasih sedikit gambaran. Misalnya nih, Mama cuma punya handphone jelek yang nggak bisa buka Instagram, nggak bisa buka WhatsApp. Jadi handphone jadul yang cuma bisa SMS aja. Terus Mama diajakin nongkrong sama sahabat Mama di kafe mahal. Pas Mama buka tas, mereka ngelihat handphone Mama kok jelek banget. Nah, di situ Mama kemakan nih sama omongan mereka. Tiba-tiba Mama besoknya langsung beli handphone mahal tanpa Mama pikirkan lagi kira-kira Mama itu emang butuh atau enggak. Jadi Mama itu cuma karena gengsi ataupun mengharapkan pujian ya dari sahabatnya Mama. Nah, makanya di sini kita jangan beli barang itu karena gengsi ataupun karena dipuji sama orang ya, teman-teman. Jadi belilah barang yang emang kita butuhkan. Kalau misalnya memang kita nggak butuh handphone kayak gitu, ya udah kita pakai handphone biasa aja. Dengan kayak gitu kita bisa lebih menghemat uang tanpa mengeluarkan uang untuk hal yang nggak perlu ya, teman-teman. Nah, jadi itu untuk tips yang pertama. Sekarang lanjut kita masuk ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua di sini pastikan uang yang keluar lebih kecil dari uang yang masuk. Nah, itulah kenapa setiap bulan itu kita harus buat anggaran supaya uang yang masuk dan uang yang keluar itu teratur ya, teman-teman. Contohnya nih, kita belanja bulanan dengan budget 500.000. Berarti kita harus benar-benar memanfaatkan si budget ini tadi supaya nggak bablas ataupun nggak over budget waktu kita belanja. Nah, jadi itu tadi untuk tips yang kedua, pastikan uang keluar itu harus lebih kecil dari uang yang masuk ya, teman-teman. Jadi jangan dibalik. Nah, lanjut kita masuk ke tips yang ketiga. Di sini untuk tips yang ketiga, jangan berhutang dan tidak mau dihutangi. Jadi di sini maksudnya kalau misalnya kita mau beli barang yang nominalnya itu lebih besar dari kemampuan kita pada saat itu. Contohnya teman-teman mau beli mobil. Nah, jadi untuk budgetnya itu kan pasti besar ya, teman-teman. Diusahakan lebih baik kita itu nabung dulu. Jadi nggak usah cicilan-cicilan mobil ataupun nggak usah berhutang. Dan jangan mau untuk dihutangi ya, teman-teman. Jadi contohnya ada orang yang mau minjemin kita uang. Nah, lebih baik kita tolak aja. Nah, itu tadi untuk tips yang ketiga, jadi jangan mau berhutang ya, teman-teman. Lanjut kita masuk ke tips yang keempat, fokus terhadap penghasilan. Nah, jadi di sini pengertian gaji itu beda dengan penghasilan ya, teman-teman. Kalau untuk gaji itu yang kita terima setiap bulan, misalnya kita kerja di kantoran, kerja dari pagi sampai sore. Nah, itu yang disebut gaji. Kalau penghasilan itu sesuatu yang kita dapat dari yang kita hasilkan sendiri. Contohnya kita jualan nasi goreng, nah itu yang disebut penghasilan. Jadi gimana caranya kita itu cari penghasilan tambahan ya, supaya kita itu ada pemasukan lain nih setiap bulan. Lanjut tips yang kelima, banyak penghasilan bukan berarti banyak pengeluaran. Nah, jadi di sini maksudnya kita itu harus pinter-pinter dalam mengelola keuangan. Terus juga jangan terlena ya, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman punya penghasilan ataupun gaji setiap bulannya itu 10 juta.
Terus udah dibuat anggaran untuk pos kewajiban, kebutuhan, dan juga uang yang ditabung itu udah disisihkan. Nah ternyata setelah kita buat anggaran masih ada sisa 5 juta nih yang nggak tahu mau diapain. Nah dari 5 juta itu jangan dipakai untuk hal yang nggak perlu ya teman-teman. Jadi lebih baik kita investasikan ataupun kita tabung. Contohnya nih kita beli emas, kita depositokan ataupun kita tabung di bank, itu lebih baik daripada kita pakai untuk hal yang nggak perlu. Nah jadi itu tadi untuk tips yang kelima. Lanjut kita masuk ke tips yang keenam. Untuk tips yang keenam di sini buat goals ataupun tujuan menabung. Nah sebagai contohnya nih teman-teman itu kepengen banget beli rumah ataupun beli mobil, berarti itu untuk tujuan menabungnya ke sana ya. Berarti jelas untuk setiap bulan teman-teman itu harus menyisihkan uang untuk tujuan teman-teman tadi, supaya kita itu lebih semangat lagi nih dalam menabung. Nah untuk tips keenam tadi itu ya teman-teman, jadi buat goals ataupun tujuan menabung. Lanjut kita masuk ke tips yang ketujuh. Nah ini penting banget, jangan lupa bersedekah. Jadi selain memikirkan goals di dunia, kita jangan lupa juga nih teman-teman memikirkan goals kita di akhirat. Kenapa? Karena rezeki yang kita dapat itu bukan hanya dari usaha yang kita lakukan aja, tapi karena doa-doa yang kita panjatkan juga nih teman-teman. Jadi sisihkan sebagian yang kita punya itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah sih rezeki kita itu selalu ngalir ya teman-teman. Dan ingat, untuk sedekah ini nggak membuat harta kita habis ataupun nggak membuat kita menjadi miskin. Nah jadi berapapun nominalnya diusahakan kita itu selalu rutin untuk bersedekah ya teman-teman. Jadi itu tadi untuk tips yang ketujuh, jangan lupa sedekah. Kita masuk ke tips yang kedelapan. Nah untuk tips yang kedelapan di sini uang adalah kebiasaan. Nah di sini mungkin teman-teman bingung nih maksudnya kayak gimana. Jadi untuk yang kedelapan ini kita itu harus mengatur kebiasaan kita nih teman-teman. Jadi jangan misalnya nih kita stres sedikit langsung keluar shopping, ataupun misalnya kita lagi bosan di rumah tiba-tiba kita langsung keluar ngajakin teman-teman buat nongkrong. Nah itulah kenapa mama bilang untuk uang ini adalah kebiasaan kita. Jadi sebisa mungkin kita harus pinter-pinter dalam mengatur kebiasaan kita. Nah lanjut untuk tips yang ke-9, komunikasikan atau diskusikan dengan pasangan ataupun dengan keluarga. Nah, jadi di sini maksudnya untuk setiap pengeluaran yang kita keluarkan itu sebaiknya suami ataupun keluarga kita itu juga tahu ya teman-teman. Maksudnya gini, seandainya nih kita udah buat anggaran, tapi kalau menurut suami kita itu masih termasuk kategori yang boros, ya udah kita minta nih pendapat dari suami kita gimana caranya biar lebih hemat. Ataupun untuk orang yang belum berkeluarga bisa minta pendapat juga nih ke orang tuanya, ke ibu ataupun ke bapak ya. Jadi supaya pengeluaran kita itu juga lebih teratur nih teman-teman, karena kita juga butuh support dari lingkungan sekitar nih, gimana caranya supaya kita itu bisa menabung dan juga hidup hemat. Nah tapi untuk poin yang ke-9 tadi itu maksudnya kita cuman sekedar sharing ke pasangan ataupun minta pendapat ya teman-teman. Jadi tetap kita yang mengatur anggaran setiap bulan, karena kita yang tahu nih pos-pos pengeluaran kita itu apa aja. Cuma untuk yang belum berkeluarga, coba deh minta saran ataupun pendapat dari orang tuanya supaya keuangannya itu lebih terarah lagi. Nah jadi itu tadi tipsnya. Yang pertama tadi, belilah barang sesuai yang kita butuhkan, jangan karena gengsi. Yang kedua, pastikan uang yang keluar itu lebih kecil dari uang yang masuk. Terus yang ketiga, jangan berhutang dan jangan mau dihutangin sama orang ya teman-teman. Terus untuk yang keempat, fokus terhadap penghasilan. Nah sebisa mungkin teman-teman cari penghasilan tambahan ya. Terus yang kelima, banyak penghasilan bukan berarti kita juga harus banyak pengeluaran. Yang keenam, buat goals atau tujuan menabung. Yang ketujuh, sedekah. Yang kedelapan, uang adalah kebiasaan. Yang kesembilan atau yang terakhir, komunikasikan atau diskusikan dengan pasangan ataupun dengan keluarga. Jadi semoga bermanfaat ya.